Tolong Riana, jangan menghindariku. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu sudah tak tinggal di rumah itu. Ucap Bagas penasaran. Kenapa kamu tahu jika aku sudah pindah? Tanya aku bingung. Aku ke rumahmu Riana, dan tetanggamu bilang kamu sudah pindah. Aku juga menanyakan kamu pindah kemana, namun para tetanggamu tak ada yang tahu. Jelas Bagas. Papaku mencarimu karena khawatir kamu tak masuk kerja lagi. Papa khawatir dengan keadaan ibumu yang sedang kamu rawat. Ucap Bagas iba. Terima kasih banyak atas perhatian dan kepeduliannya. Pak Kasmir adalah orang yang sangat baik. Aku tak pantas pergi begitu saja tanpa pamit. Ini karena belum sempat aku ingin menjelaskan. Tuti berlari menghampiri Bagas sambil berteriak memanggil nama Bagas. Ternyata kamu di sini, Bagas. Ayo, acara tiup lilinnya sudah dimulai. Ajak Tuti sambil menarik tangan Bagas. Wajah Bagas terlihat sangat terpaksa dan kesal ketika diajak oleh Tuti. Entah apa hubungan di antara mereka berdua. Aku tak tahu dan tak mau tahu. Suara gemuruh tepuk tangan terdengar sangat meriah. Kulihat adikku Fadil duduk di rerumputan sambil mengusap keringat di keningnya. Dek, istirahatlah. Besok kamu akan berangkat kerja. Biar Mbak saja yang menyelesaikan tugas ini, ucapku. Mbak, coba lihat tumpukan piring itu. Tidak mungkin Mbak menyelesaikannya sendirian. Lagi pula, kenapa kita harus disuruh seperti budak seperti ini? Apa karena kita numpang tinggal dan makan di sini, Mbak? Andai bukan karena ibu, Fadil sudah memberi pelajaran pada Bang Farid dan keluarganya yang sombong itu. Ucap Fadil kesal. Terdengar suara Fiona bernyanyi yang diiringi oleh musik band dan diikuti oleh teman-teman sebayanya. Lalu yang dibawakan oleh Fiona adalah lagu Burung Kakak Tua. Usai Fiona bernyanyi, setelah itu Reza memegang mimik dan berbicara. Terima kasih atas kehadiran teman-teman adikku semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza, abangnya Fiona. Apakah abangnya Fiona ini tampan? Ucap Reza membuat para tamu undangan terkekeh dengan lelucon dan kepolosannya. Memang tampan sekali anaknya Shirley ya, ucap salah satu ibu-ibu tamu undangan kepada teman yang duduk di sampingnya. Cerdas lagi, timpal ibu yang lainnya. Pasti kedua orang tua mereka orang yang luar biasa, ucap ibu yang mengenakan blazer hitam. Memang keluarga ini keluarga yang sangat baik, selalu menyumbang ke panti jompo dan orang miskin, timpal ibu berjilbab merah. Aku hanya menyimak obrolan mereka. Ternyata abangku orang yang dermawan dengan orang lain. Namun, kepada ibunya sendiri, perhitungan dan durhaka. Aku kembali melihat Reza berbicara di atas panggung. Buat adikku satu-satunya, selamat ya, bertambah umurnya. Jangan bawel lagi, jangan suka menangis, dan satu lagi, tidak boleh ngompol lagi. Ucap Reza dengan mimiknya yang lucu. Jangankan tamu undangan, aku dan Fadil pun ikut tertawa melihat aksi Reza keponakanku. Berhubung adikku yang cantik ini belum jelas berbicara, maka Reza akan mewakilinya. Terima kasih untuk Mami dan Papi yang selalu membahagiakan kami, untuk Nenek Nuri dan kakekku, serta ucapan Reza terhenti. Matanya mencari keberadaan ibu yang tak ikut hadir, berdiri bersama keluarga lainnya. Dan nenekku Dijah yang sangat Reza sayangi. Maaf, nenek Dijaku tidak mampu berdiri hadir di sini karena beliau sudah uzur. Dan
Om Fadil serta tanteku, Riana, yang ada di sana, ucap Reja menunjuk ke arahku dan Fadil. Kami sengaja menunduk karena malu. Baju kami yang seperti babu rasanya tak pantas untuk berdiri berdampingan bersama mereka. Apalagi Bang Farid sebelumnya sudah memperingatkan aku dan Fadil agar jangan menampakkan diri karena pakaian yang kami gunakan tak senada dengan acara pesta ulang tahunnya Fiona. Dan kami berdua tak ingin mempermalukan abang kami. Tante Riana, Om Fadil, ayo kemari, ajak Reja memanggilku dari atas panggung. Semua mata tertuju pada kami. Para tamu undangan merasa krusuk membicarakan aku dan Fadil. Ayolah Tante, Om, acara ini tak akan meriah dan lengkap jika Om dan Tante tidak kesini, paksa Reza. Aku dan Fadil pun akhirnya naik ke atas panggung demi keponakan kami Reza. Nampak wajah Mbak Shirley merah padam dan menutupinya dengan senyum palsunya. Ini Om dan Tante saya, cantik dan tanpa bukan? Ucap Reza lagi. Ayo Fiona, berikan kue itu ke mulut Tante Riana dan Om Fadil, ucap Reza. Fiona pun menurut dan memberikan kue itu pada mulut kami. Hening, namun terdengar satu tepukan tangan dari Bagas dan dilanjutkan semua para tamu juga ikut bertepuk tangan. Om, nyanyi dong, ucap Fiona. Om tidak bisa bernyanyi, suara Om jelek, tolak Fadil tulus. Fiona dan Reza terus saja memaksa Fadil dan memberikan mic itu pada adikku. Dengan terpaksa, Fadil pun mengambil gitar di tangan sang gitaris band yang disewa oleh Mbak Shirley. Fadil pun menyanyikan lagu Iwan Fals yang berjudul Ibu. Petikan gitar pun dimulai. Para tamu undangan terdiam mendengar Fadil bernyanyi dengan sangat merdu. Ribuan pulau jarak yang kau tempuh, lewati rintangan demi aku, anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan. Walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara, kasih sayang engkau berikan, tak mampu ku balas ibu. Fadil berhenti mematikan gitarnya dan menangis pilu. Fadil tak lagi mampu mengangkat suaranya untuk bernyanyi. Aku meluk adikku dan membawanya turun dari atas panggung. Suara tepukan tangan terdengar riuh sekali untuk adikku Fadil. Tak sedikit dari mereka yang mengusap air matanya karena terbawa perasaan oleh lagu yang dinyanyikan oleh Fadil. Acara pun ditutup karena jam sudah menunjukkan di angka 9.20 malam. Berhubung ini adalah acara anak kecil, akhirnya pesta pun usai. Para tamu telah pulang. Aku dan Fadil sibuk mengambil sisa piring kotor dan sampah para tamu. Namun ada satu tamu yang masih memperhatikanku dari kejauhan sana. Dia adalah Bagas. Bagas, aku kira kamu sudah pulang. Bagaimana kalau kita duduk dulu sambil mengobrol? Tawar Tuti. Maaf Tut, lain kali saja. Sepertinya aku harus pulang, tolak Bagas dan langsung mengajukan mobilnya. Wajah Tuti terlihat sangat kesal dan kecewa. Tuti pun kembali masuk ke dalam rumah dan berteriak memanggil Bi Inah. Bibi! Suara Tuti melengking tinggi, bak suara tokek kejepit. Rupanya dia terpleset saat akan masuk ke dalam rumah. Sepatu hak tingginya patah sebelah kiri. Tuti meringis kesakitan, kemungkinan kakinya keseleo. Tuan, Nyonya, sepertinya kaki non Tuti harus diurut sebelum kakinya bertambah bengkak, usul Bi Inah. Aku mau ke dokter aja Mbak, pinta Tuti manja pada Mbak Shirley. Dek Tuti, benar kata Bi Inah, kakimu itu keseleo dan hanya butuh diurut, ucapan Farid membenarkan kata Bi Inah.
Kalau begitu, cepat panggil tukang urut. Perintah Tuti seperti biasa, tak pernah meminta tolong. Bina pun bergegas keluar, memanggil tukang urut. Entah dari mana, tukang urut itu dicari oleh Bina. Wajah tukang urut itu terlihat cengengesan dan sesekali bersin-bersin. Sepertinya tukang urut itu sedang flu. Tukang urut bersin dengan suara yang keras. Kumisnya yang hitam lebat terkena percikan dari ingusnya, membuat kumisnya kini mbak puting bunga sepatu. Wajah Tuti terlihat sangat jijik ketika melihat sang tukang urut. Aku dan Fadil yang menyaksikan itu ingin sekali tertawa, namun kami berusaha sebisa mungkin menahan tawa kami. "Mana kaki yang keselio?" tanya tukang urut dengan wajah yang cengar-cengir. Tuti pun mengulurkan kakinya yang sakit sambil meringis. "Ini kaki apa bakpao?" ucap tukang urut melihat kaki putih Tuti yang bengkak. "Tahan ya, sakitnya sebentar saja," ucap sang dukun memulai mengurut kaki Tuti. Tuti meringis, air mata Tuti pun keluar akibat menahan rasa sakit. Suara nafas Tuti menahan rasa sakit. Tak sadar Tuti pun menendang sang tukang urut hingga terjungkal ke lantai. "Kurang asem. Nona ini mau sembuh apa tidak? Kalau mau sembuh ya lanjutkan, kalau tidak saya pulang," tukang urut dengan kesal. Akhirnya Tuti mengalah dan mau diurut lagi. Dan tak lama kaki Tuti pun normal kembali, namun masih terlihat bengkak. Kini kaki Tuti bisa berjalan dengan mudah. "Sini saya taruhkan obat," ucap tukang urut sambil mengunyah obat herbal. Entah apa bahannya. Setelah dirasa sudah lumat, akhirnya obat itu disembur ke kaki Tuti dengan mulutnya. Tukang dukun menyembur obat yang baru saja dikunyahnya. Setelah itu dukun itu pun pamit. Belum 2 langkah pulang, dukun itu kembali lagi. Rupanya dukun itu menuntut uang amplop yang diisikan dengan uang 10 ribuan. "Ini rumahnya seperti gedung. Masa ngasih jasa saya hanya segini? Ini buat beli seblak aja nggak cukup," gerutu tukang urut. Mbak Seli pun memberi uang kepada tukang urut itu sebesar 50 ribuan. Tukang urut pun pamit dan pulang dengan wajah yang sumringah. Dengan keadaan badan yang sangat letih, aku pun masuk ke dalam kamar. Sementara Fadil, adikku, ia tidur di belakang kamar kosong yang ada di samping kamar Bina. Kulihat ibu sudah tertidur nyenyak, namun bantalnya nampak terlihat basah. Ia tidak mungkin bekas keringat beliau, melainkan bantal basah ini akibat ibu menangis. Aku pun mendekati dan memperhatikan wajah beliau. Dan benar saja, ibu saya tadi menangis. Terlihat dari sisa air mata beliau di ujung matanya. Apakah beliau mendengar cucunya tadi menyebut namanya? Apakah ibu juga mendengar Fadil bernyanyi hingga membuat hati ibu bersedih? Ataukah ada hal lain yang ibu tangisi? Dan ternyata penutup telinga yang ibu gunakan tak terpasang. Setelah berganti pakaian, aku pun tidur di samping ibu, lalu memeluk tubuh beliau dengan hangat. Tiba-tiba aku teringat saat berada di tanah rantauan Arab Saudi kala itu. Masih kuingat dulu saat majikanku mengajakku naik haji ke Baitullah, saat mencium fajar aswad. Aku berdoa dalam hati agar ibuku selalu diberi kesehatan dan suatu saat nanti aku bisa membawa beliau ke Mekah untuk naik haji. Saat berjalan mengelilingi Ka'bah, aku seolah melihat ibuku dengan jelas, sangat menderita.
Aku menangis tergugu di lantai depan Ka'bah. Majikanku terheran melihatku dan menanyakan apa yang telah terjadi. Aku pun menceritakan apa yang barusan aku lihat pada Madam dan Babah. Kedua majikanku turut sedih, dan bulan itu juga aku dipulangkan ke Indonesia. Sebenarnya tak ada niatku untuk pulang sebelum aku menyelesaikan kontrak kerjaku. Saat aku menelepon ke Indonesia dan menghubungi Mbak Rahmi lewat wartel kala itu, karena dulunya belum ada ponsel dan jarang orang memasang telepon di rumah itu, pun hanya orang yang mampu yang memakai telepon rumah sebagai alat komunikasi. Jadi ketika aku menelepon dari Arab Saudi, maka aku menghubungi petugas wartel untuk memanggilkan Mbak Rahmi ke rumah. Setiap pengiriman uang, aku selalu bilang pada Mbak Rahmi untuk selalu menyisihkan uang yang diberikan pada petugas wartel. Dek, ibu sakit dan memerlukan banyak biaya, ucap Mbak Rahmi kala itu. Aku bukannya bodoh, namun saat itu ada pikiranku adalah bagaimana ibuku hidupnya terjamin tanpa kekurangan apapun. Aku tak ingin membebankan materi itu kepada saudara-saudaraku, karena aku tahu mereka semua juga tak mampu. Biarlah aku yang mencari uang, asalkan mereka tekun dan telaten merawat ibu. Namun harapanku tak sesuai kenyataan saat aku pulang ke tanah air. Sebelum aku bekerja pada majikan keduaku, aku pernah bekerja di Al-Qasim. Rumah majikan pertamaku terletak di perkebunan kurma yang jauh dari penduduk. Majikan perempuanku sangat jahat. Dari awal bekerja, aku jarang diberi makan dan mempekerjakanku semaunya. Ada 3 orang pembantu di rumah majikanku yang bernama Mary dan Radha. Keduanya berasal dari India. Karena berlainan keyakinan, kamar kami dipisahkan oleh majikan. Anak majikanku ada 4 orang, yang semuanya laki-laki, masih bujang. Anak yang pertama dari majikanku sangat jahat seperti ibunya. Kadang sering ingin melecehkanku, namun aku selalu berani melawan. Hingga anak majikanku tak pernah lagi berani menggangguku. Sementara pembantunya yang dari India, si Mary, bahkan sampai hamil karena dilecehkan oleh anak majikanku dan sudah 10 tahun tak digaji. Beruntung aku digaji, yang walaupun hanya 3 bulan sekali. Pertama kali aku sampai di rumah majikan, aku tak diizinkan untuk bekerja dan disuruh untuk beristirahat. Lalu hari keduanya, aku mulai menyapu di ruangan yang view-nya dekat dengan pohon kurma. Tanpa sengaja aku melihat majikan perempuanku memukul kepala Radha dengan keras. Aku berlari dan melihat keadaan Radha. Namun sayangnya, nyawa Radha sudah tiada. Majikan jahatku itu langsung mengubur Radha di bawah pohon kurma dengan menyuruh tukang kebunnya untuk menggali kuburan. Aku diancam oleh madam untuk tetap tutup mulut. Selama 7 tahun itu, aku sangat menderita. Jika ada pertemuan atau acara besar di rumah majikanku, aku tidak diperbolehkan banyak bicara pada tamunya atau sesama pembantu. Takutnya aku akan membongkar rahasia busuknya. Riana, Ali, kemarilah, panggil majikanku yang perempuan. Naam ya madam, ucapku berlari kecil. Rupanya majikanku menyuruhku membersihkan lantai gudang yang sudah tak lama dibersihkan. Karena kelelahan, aku jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh majikan laki-lakiku dan dirawat selama 2 minggu. Gajiku dipotong selama 1 tahun untuk biaya pengobatanku. Padahal aku adalah tanggung jawab mereka.
Itulah dukanya bekerja di Arab jika tidak mendapatkan majikan yang baik. Akibat tak mengirim uang selama setahun, akhirnya Mbak Rahmi berkabar jika hutangnya menumpuk. Dan selama itu, aku tak bisa menabung sedikit pun, karena uang hasil jerih payahku semuanya kukirim kepada Mbak Rahmi. 7 tahun bekerja dalam penderitaan membuatku kabur dan menemukan majikan baru. Belum genap 1 tahun, majikanku yang baru dengan sangat baik memulangkanku ke Indonesia. Sisa gajiku yang 1 bulan diberi penuh oleh majikanku. Semua biaya tiket dan sebagainya ditanggung oleh majikanku yang baik hati. Uang gaji 1 bulan itu dulunya masih berjumlah 600 real, sekitar 3 juta lebih jika dirupiahkan. Mengingat kisah piluku di Arab Saudi, aku jadi merinding sendiri. Pagi ini, aku masak bekal untuk Fadil adikku. Di tempat kerjanya, Fadil tak seperti tempat kerjaku dengan Pak Kasmir, ditanggung makan dan minum. Jadi setiap harinya, Fadil membawa bekal dari rumah, mengingat ia bekerja sampai jam 5 sore. "Hei, ada hubungan apa kamu dengan Bagas?" tanya Tuti. "Hubunganku sebatas karyawan dan anak bos," ucapku jujur. "Bagus, kamu tahu diri juga di mana posisimu," ucapnya dengan angkuh. Aku pun pergi melanjutkan pekerjaanku di dapur membantu Bi Ina. Tampak Bang Farid berkumpul dengan mertuanya di ruang keluarga. Namun tak sedikit pun inisiatif Bang Farid untuk mengajak ibu bergabung bersama keluarga istrinya. "Bu, mau kemana?" tanyaku saat ibu melangkah menuju ruang keluarga. Ibu hanya menunjuk dan tetap melangkah pergi. "Bagaimana kabarmu, Besan?" tanya ibu ramah. "Baik," jawab ibu mertua Bang Farid singkat. "Bu, diamlah di kamar. Gak usah ibu ikut gabung di sini. Nanti ejok ibu kumat," ucap Bang Farid. "Nak, ibu sehat. Ibu hanya ingin menjalin silaturahmi bersama besan ibu," ucap ibu, tetap tersenyum. Mereka semua asik bersendar garau sambil membuka isi kado Fiona. Ibu seperti sendiri tak dihiraukan oleh Bang Farid ataupun keluarga Mbak Sherly. Karena tak tega ibuku diperlakukan seperti orang lain, aku pun menghampiri ibu dan memapanya untuk masuk ke dalam kamar. "Bu, mereka tuh sibuk. Kita di sini saja ya," ucapku. "Riana, jika kamu sukses nanti, jangan terlalu sibukkan dirimu seperti mereka," ucap ibu tiba-tiba. Aku tahu, pasti tadi ibu sangat kecewa dengan sikap Bang Farid dan keluarga istrinya. Ibuku orang yang luar biasa, selalu tersenyum, loh hatinya sedang sakit. Sangat mampu mengendalikan emosinya, serta bisa menutupi rasa sakit. Aku sangat bangga lahir dari rahim ibu Dija. Sore ini, Fadil pulang dengan wajah yang sumringah. Entah apa gerangan yang membuat adikku begitu bahagia. "Bahagia amat wajahmu, Dek," sapaku pada Fadil. "Mbak, Fadil tadi diajarin bawa truk pengangkut barang sama bos. Kata bos, kalau sudah mahir bawanya, Fadil akan dijadikan supir truk pengantar barang bangunan," ucap Fadil senang. "Mbak doain yang terbaik buat kamu, Dek," jawabku ikut senang. Begitulah setiap harinya. Setiap Fadil pulang bekerja, yang ia cari terlebih dahulu adalah ibu. Walaupun dari luar dia terlihat sangat lelah, Fadil selalu berusaha ceria jika melihat dan menyapa ibu. Namun kali ini, Fadil bersimpu di pangkuan ibu karena merasa bahagia. "Bu, ini berkat doa ibu. Doakan Fadil selalu ya, Bu,"
ucap Fadil terguguh. Ibu mengusap kepala Fadil dengan lembut dan tersenyum. Rupanya pintu kamar ibu terbuka lebar, hingga Bang Farid melihat Fadil bersimpu dan menangis di pangkuan ibu. Terlihat Bang Farid menghapus air matanya, namun enggan untuk masuk ke dalam kamar ibu. Ada apa dengan perasaan kakakku itu? Begitu tinggi egonya. Hanya sekedar meminta maaf saja, sangat berat dilakukannya. Fadil pun keluar untuk membersihkan diri, karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Sementara kedua mertua Bang Farid sudah sedari tadi pulang, tanpa basa-basi bertegur sapa dengan ibu. Saat kumandang azan menggema, suara musik karaoke Mbak Shirley dan Tuti menimbulkan suara yang sangat mengganggu. "Mbak, azan maghrib, bisa dikecilkan volume musiknya?" ucapku lembut. "Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya melarang kami," ucap Tuti angkuh. "Aku bukan siapa-siapa, namun aku hanya ingin mengingatkan saja," ucapku. Mbak Shirley dan Tuti tetap saja tak menghiraukanku. "Nak, orang yang buta mata hatinya sangat sulit jika dinasehati. Jangankan mendengar ucapan kita, mendengar azan panggilan dari Tuhannya pun mereka tak peduli dan mangkir," ucap ibu. Aku pun mengajak ibu sholat di dalam kamar Fadil yang berada di belakang rumah. Setidaknya di kamar Fadil, suara musik itu tak begitu keras terdengar. Beruntung rumah ini terjauh dari rumah tetangga.